Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika bersama Zain Surelarsati. Di video kali ini akan dibahas mengenai beberapa macam rumus luas segitiga dan nanti kita akan bahas juga ya contoh soalnya. Di sini sudah ada tabel. Yang di paling kiri ada jika diketahui alas dan tinggi ketiga sisinya dan dua sisi satu sudut. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya. Jika sebuah segitiga diketahui alas dan tingginya, seperti gambar di samping, gambarnya di sini ada 3 macam ya. Untuk yang segitiga pertama, dia diketahui tingginya dan alasnya. Kemudian yang kedua, segitiga siku-siku yang sudah pasti tinggi dan alasnya ini tegak lurus ya. Kemudian yang ini ada segitiga tumpul dengan diketahui tinggi dan alas. Tinggi segitiganya juga yang ini ya. Dia harus tegak lurus dengan alas. Ini juga sama, dia tegak lurus dengan alas. Nah, oke, kalau diketahui alas dan tinggi, kita bisa menggunakan rumus luas setengah dikali alas dikali tinggi. Ini rumus umumnya. Kemudian, apabila diketahui ketiga sisinya, contohnya seperti ini ya. Ini ada contoh segitiga sembarang memiliki ketiga sisi yang berbeda panjangnya. Kemudian ada segitiga sama sisi, yang semua sisinya sama, dan juga segitiga sama kaki, yang sama hanya kakinya saja, alasnya beda. Di soal ini terlihat bahwa tingginya tidak diketahui ya. Oke, untuk semua segitiga, jenis apapun segitiga tersebut ya, mau segitiga siku-siku, sembarang, lancip, tumpul, sama sisi atau sama kaki, jika yang diketahui adalah ketiga sisinya saja, maka kita bisa gunakan rumus ini. Luas sama dengan akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Di mana S itu adalah setengah dari keliling segitiga. Jika kita ingin mencari keliling segitiga, kan kita hanya menambahkan ketiga sisinya. Nah, S ini adalah setengah dari kelilingnya. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam rumus ini. Nah, sekarang, jika panjang ketiga sisinya sama, seperti ini ya, ini berlaku untuk segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Nah, ini untuk segitiga sama sisi. Kita bisa menggunakan rumus yang lebih cepat. Kita kan bisa pakai rumus ini, tapi juga kita bisa dibantu menggunakan rumus cepat, yaitu S pangkat 2 dibagi 4 dikali akar 3. Dengan S-nya adalah panjang sisi segitiganya. Jadi, untuk segitiga sama sisi, kita bisa lebih mudah menghitung luasnya dengan cara ini. Karena kita tidak perlu tuh mencari S yang ini, setengah dari kelilingnya, tidak perlu. Kita hanya tinggal memasukkan panjang sisinya berapa, misalnya diketahui panjang sisinya 20 cm nih masing-masing. Tinggal 20 pangkat 2 dibagi 4 kali akar 3. Langsung ketemu nanti jawabannya. Lebih cepat ya. Apakah bisa segitiga sama kaki menggunakan rumus ini? Jawabannya tidak bisa ya, karena sama kaki yang sama hanya dua sisinya saja, sedangkan yang alasnya beda. Gitu. Tapi, apakah bisa segitiga sama sisi dan sama kaki mencari luasnya dengan cara rumus ini? Nah, ini nanti akan kita coba di contoh soal ya. Kalau ini tidak akan bisa nih. Kenapa? Karena kan kalau kita mencari tinggi seperti ini ya. Nah, tinggi ini harus tegak lurus dengan alasnya. Seperti inilah. Misalnya ini tingginya. Nah, ini agak sulit. Kenapa? Bisa kita pakai Pitagoras, tapi si tinggi ini membagi alasnya tidak sama panjang begitu. Jadi agak susah untuk mengetahui panjang dari misalnya ini ada T, ini ada O. Ini misalnya A. Nah, kita susah ini mencari panjang dari OA-nya berapa atau OB-nya berapa, itu agak susah. Tidak bisa malah ya kalau diketahui hanya panjang ketiga sisinya. Tapi kalau sama sisi dan sama kaki, jika kita kita membuat tingginya seperti ini,
Nah, tinggi ini membagi 2 sama panjang si alasnya. Jadi jarak dari sini ke sini dan ini ke sini sama. Begitupun dengan segitiga sama kaki. Jadi kita bisa pakai rumus Pitagoras, ya. Ini tingginya, ini membagi alasnya setengah-setengah gitu. Ya, nanti kita lebih detailnya lagi di contoh soal ya. Kemudian yang terakhir ada jika diketahui dua sisi dan satu sudut, misal diketahui A-nya 10 cm, B-nya 8 cm, dan diketahui sudutnya misalnya ini 30 derajat. Nah, ada dua sisi dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Nah, kalau seperti ini, kita bisa gunakan rumus luas segitiga yang menggunakan trigonometri. Tuh. Kalau ini diketahui A dan B dengan sudut C, ya berarti kita bisa pakai yang ini nih. Diketahui sisi A, sisi B, dan sudut C. Gitu ya. Caranya gimana? Langsung dibahas di sini boleh deh. Untuk mencari luasnya ya ini. L sama dengan setengah dikali A, A-nya tulis dulu deh, A dikali B sin C. Nah, setengah dikali A-nya adalah 10, B-nya 8, sin 30 derajat. Nah, kita tinggal hitung aja. 10 kali 8, 80. Sin 30 itu setengah. Setengah dikali 80 dikali setengah. Ini boleh dicoret nih. 80 bagi 2. 80 bagi 2, 40 ya. Kemudian 40-nya dikali setengah. Plus lagi deh. Kan setengah ini sudah dikali 80, hasilnya 40. Kemudian 40 kali setengah, coret lagi. 40 bagi 2, 20 cm persegi. Udah. Oke, next ya. Sekarang ini diingat-ingat rumusnya. Kita akan coba menghitung contoh soal ini nih. Diketahui apa? Segitiga apa ini? Memiliki sisi yang sama panjang. Maka ini disebut segitiga sama sisi. Hitunglah luas segitiga di samping menggunakan 3 cara. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk cara yang pertama, kita bisa menggunakan rumus ini ya. S min A, S min B dikali S min C. Kenapa pakai rumus ini? Karena ketiga sisinya diketahui. Ya, S-nya berapa? Kita cari dulu ya. S-nya di sini setengah dari A tambah B tambah C. Berarti setengah dari A tambah B tambah C. 12 tambah 12 tambah 12. Berapa? 36. 36 bagi 2. 18. 18 cm. Ya, kita tinggal input di sini. Akar, oke. 18 dikali 18 min A, A-nya 12. Semuanya sama ya. 12 kurang 12 juga. Akar 18 dikali, ini kan dikali nih. Dikali. 18 kurang 12, 6. 6, 6 gitu. Kepanjangan nih. Hapus dulu lah biar ya, kita bikin akarnya lagi ya, nak ya. Nah, seperti ini. Udah tinggal dihitung aja. 18 kali 6 kali 6 kali 6. Hitung sendiri ya. Ini hasilnya berapa? 3.888. Nah, sekarang apakah bisa Nanda semua menyederhanakan ini? Karena tidak mungkin kita menjawab dengan angka yang lebih besar sekali di dalam akar ya. Gimana caranya? Ada banyak cara sebenarnya, cuma ini ada satu cara yang akan saya sampaikan ya. Coba di sini. Ingin menyederhanakan ini, coba kita bisa bagi dua dulu ya. Kita bagi dua dulu. 3.888 itu 2 dikali berapa? Coba dihitung ya. 388 bagi 2.
1, 2, 18 bagi 2, 9, kali 2, 18. Ini habis. 88 bagi 2, 44. Nah, 1, 9, 4, 4. Itu cara pertama. Sebentar, saya hapus dulu ini ya. Oke. Nah, sekarang kalau ingin menyederhanakan sebuah akar, kita bisa pecah dengan sebuah perkalian, tapi salah satu angka di sini harus bilangan kuadrat. Nah, kamu harus cari. Dua ini kan bukan... Kenapa harus dibagi dua dulu tadi? Sebentar, saya bahas dulu ya. Kita coba dulu dibagi dengan angka paling kecil. Misalnya dibagi dua, dibagi tiga. Tapi jangan dibagi empat ya, karena empat bilangan kuadrat. Jadi dibagi lima gitu. Ini percobaan pertama, kita bagi dua. Apakah 1944 adalah bilangan kuadrat? Ya, nggak hafal saya. Saya cuma hafal 1 sampai 100 aja. Ya udah, berarti kita harus lihat. Nah, ini ada tabel di sini untuk membantu kita ya. Ini adalah bilangan kuadrat nih. Hasil dari pangkat 2 sebuah bilangan, namanya bilangan kuadrat. Yang bilangan kuadrat yang sebelah kanan nih. Nah, sekarang cari 1944 ada nggak di sini? 1900, nah kita lihat hanya ini aja. Cuma ada 1936. Ya udah, berarti 1944 bukan merupakan bilangan kuadrat. Jadi ini salah. Nah, kita bisa coret ya. Oke. Nah, ini tidak dipakai ya. Sekarang kita coba lagi. Percobaan kedua, kita bagi 3 ya. Kita bagi 3. 3 dikali berapa? 3.888. Kita hitung yuk. Bagi 3, ini 1. Ini habis. 8 bagi 3, berapa? 2 ya. 2 kali 3, 6. 28 bagi 3, 7. 9. 9 kali 3, 27. 1. Ini 8 turun. 8, nah 8 lagi. 18 bagi 3, 6. Kok ini 2-nya hilang tadi ya? Tadi harusnya di depan sini ada 2 nih. 1, 2, 9, 6. Tadi kan 2 dari sini, 8. Nah ini, 8 bagi 3, 2 kali 3, 6. Ya, 2-nya hilang. Oke, 1296. Ini kita hapus ya, supaya tidak mengganggu layar. Oke, sekarang kalau sudah, kita bisa cek di sini, apakah 1296 ada? Nah, ini dia. Ada. Jadi, karena dia ada, dia termasuk bilangan kuadrat 1296 ini. Mengganggu nih. Kita hilangkan dulu. Ya, lanjut ya. Kalau bisa bagaimana? Berarti kita sudah bisa menyederhanakannya. Ini kita pindahin di depan dulu ya. 1296 dikali 3. Nah, 1296 itu 36 pangkat 2 ya. Jadi, akar dari 1296 adalah 36 dikeluarkan dari akar. Nah, 3 ini kan bukan bilangan kuadrat, jadi dia tetap di dalam akar. Seperti itu. Jadi, kita bisa di sini jawabannya 36 akar 3. Nah,